Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih bisa bertemu di pembelajaran jarak jauh Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Kita masih akan belajar tentang si itu sehat. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu adalah mengenal hadas besar dan hadas kecil. Coba kalian perhatikan ketika gambar ini. Ketika kita akan sholat, kemudian ketika kita akan membaca Al-Quran, dan di saat orang-orang akan melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, itu dilakukan dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Orang akan sholat, orang akan membaca Al-Quran, orang akan melaksanakan tawaf, sa'i, atau wukuf, maka harus suci dari hadas dan najis. Apa itu hadas? Hadas yaitu suatu keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak boleh melaksanakan sholat, tawaf, atau yang lainnya. Contohnya, seperti keluar angin atau kentut, buang air besar, BAB, atau buang air kecil, kencing, haid, nifas, melahirkan. Ini untuk perempuan. Kalau kita keluar angin, kentut, atau buang air besar, atau perempuan haid, nifas, atau melahirkan, maka dia berhadas. Yaitu suatu keadaan yang menyebabkan tidak boleh melaksanakan sholat. Sedangkan najis yaitu suatu keadaan kotor, tidak suci yang menjadi sebab terhalangnya seseorang melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi keadaannya itu kotor kalau najis. Contohnya apa? Air kencing, ya, airnya. Kemudian tinja. Seorang buang air kecil pasti keluar air kencing. Seseorang yang keluar buang air besar pasti keluar tinja. Inilah yang disebut najis. Nanah, darah, atau kotoran hewan, ya apapun itu. Bangkai. Tapi bangkai di sini adalah bangkai binatang darat yang berdarah. Kalau bangkai binatang air itu tidak. Kalian menemukan ikan di sungai, sudah mati ikannya, boleh dimakan. Karena bangkai ikan itu tidak najis. Kemudian dua binatang yang memang haram, yaitu anjing dan babi. Anjing termasuk air liurnya juga, ya. Air liurnya atau ludahnya itu termasuk najis. Najis apa? Nanti akan kita bahas di depan. Kemudian bagaimana sih cara membersihkannya? Apabila kita berhadas, dapat bersihkan dengan wudhu atau tayamum. Itu untuk hadas kecil. Ya, kalau kita berhadas kecil, maka lakukan wudhu atau tayamum. Jika tidak ada air, maka lakukan dengan tayamum. Adapun dengan mandi wajib, kalian suka mendengar itu disebutnya adus, maka itu untuk hadas besar. Seperti halnya haid, nifas, atau melahirkan untuk perempuan, ya. Untuk laki-laki yang seperti kemarin Abah katakan, yaitu mimpi basah untuk laki-laki. Adapun cara membersihkan najis itu dapat dibersihkan dengan bersuci, yakni dengan menghilangkan bentuk najisnya dengan air, kemudian batu, tanah, tisu, atau dengan benda-benda suci lainnya yang sejenis. Jadi membersihkannya itu bisa dengan air atau benda-benda lainnya yang suci. Itu cara membersihkan hadas dan najis. Adapun hadas itu kebagi kepada dua bagian. Sudah ya, kita bahas minggu yang lalu. Kalau hadas kecil, itu keluar angin
buang air besar atau buang air kecil atau menyentuh bukan muhrim. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sudah baligh. Itu. Jadi terkena hadas. Kalau seorang sudah berwudu, kemudian kentut atau buang air kecil, maka wudunya menjadi batal. Kalau dia mau melakukan sholat, maka harus wudu dulu. Dihilangkan dulu hadasnya. Adapun hadas besar, haid, kemudian melahirkan, nifas, untuk perempuan ini ya. Kalau untuk laki-laki yaitu mimpi basah. Maka ini dibersihkannya seperti hanya tadi dikatakan di awal dengan mandi. Hadas kecil dan hadas besar. Nah, ketika kita akan sholat, ketika akan mendirikan sholat, apakah itu di rumah atau di masjid atau dimanapun, maka kalian harus memperhatikan 3 hal. Badan, pakaian, tempat. Badan kalian dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki harus suci, harus bersih dari kotoran dan najis. Kemudian pakaian. Pakaian yang kalian kenakan. Apakah itu baju, celana, peci, atau yang ada di dalam? Seperti halnya kaos dalam atau celana dalam. Ini harus dalam keadaan suci dari najis. Perempuan memakai mukena juga sama. Jadi pakaian yang kalian kenakan ini untuk perempuan itu harus suci dari najis. Tidak boleh ada najisnya, harus bersih. Jadi bukan mukenanya saja yang bersih, tapi pakaian yang kalian kenakan itu harus suci. Perempuan suka memakai aksesoris nih, ya, itu juga sama. Harus suci dari najis. Jadi tidak boleh kalau ada najisnya sedikit saja itu akan menghalangi kepada sahnya sholat kita. Lalu yang ketiga adalah tempat. Tempat di mana kita melaksanakan sholat itu harus bersih. Sekitarnya harus bersih. Bersih dari kotoran dan najis. Makanya sekarang bawa sajadah, ya, pakai sajadah nih. Kemudian kalau ke masjid sekarang bawa sajadah masing-masing. Ya, itu untuk melakukan bagian dari protokol kesehatan yang harus dilakukan. Di rumah juga sama. Jadi ketika kita akan sholat itu, upayakan ketiga hal ini harus dalam keadaan suci, bersih dari kotoran dan najis. Nah, ketiga hal ini, badan, pakaian, dan tempat harus bersih. Bukan hanya pada sekedar ketika akan melaksanakan sholat, tapi jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku hidup bersih, badan, pakaian, tempat. Karena dengan berperilaku bersih, maka kita akan dijauhkan oleh Allah dari virus yang saat ini tengah melanda. Ingat ya, jadi harus selalu bersih. Diri kita, badan kita, tempat kita harus dalam keadaan suci. Makanya sekarang orang mau keluar rumah pakai masker, kemudian sering cuci tangan, lalu disemprot dengan disinfektan, ya, biar bersih. Jadi selain bersih juga kita itu orang Islam harus suci dari najis. Supaya apa? Supaya terhindar dari virus corona, dari COVID-19, supaya cepat hilang COVID-19-nya. Kalau sudah hilang, maka kita akan
melakukan kehidupan normal seperti sedia kala. Ke sekolah, kemudian tidak takut untuk berenang, tidak takut untuk pergi jauh-jauh. Mudah-mudahan ini semua cepat berakhir ya, kita bisa kembali bersekolah seperti sedia kala. Itu saja pembahasan tentang hadas kecil dan hadas besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.